Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indah Alifa dalam tugas belajar di luar kelas hari ke-37. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai kurikulum matematika yang kedua. Pertanyaannya adalah, apa syarat sebelum memberikan modul matematika 2A? Nah, syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul matematika 2A atau MTK 2A adalah anak harus sudah terampil modul MTK 1B-nya, di mana anak harus sudah kenal simbol angka 0 sampai 10. Lalu anak juga sudah terampil modul T1A, yaitu konsep dasar menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, sehingga psikomotorik anak harus sudah kuat. Lalu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M2A ini? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2A. Lalu, tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis simbol angka 1 sampai dengan 5. Nah, lalu bagaimana sih cara motivator memberikan modul M2A ini? Caranya adalah yang pastinya kita mengajak anak untuk berdialog dan memberikan motivasi kepada anak agar anak semangat dalam mempelajari modul M2A ini. Lalu jangan lupa kita mengajak anak untuk menulis simbol angka 1 sampai 5. Kita membimbing dan kita mengenalkan konsep menulis yang benar. Lalu selanjutnya adalah kita menerapkan tahapan dari modul MTK 2A ini, di mana yang pertama kita mengenalkan dengan menulis simbol angka 1 dengan bantuan titik-titik. Lalu yang kedua baru kita menulis simbol angka, mengenalkan anak untuk menulis simbol angka 1 sampai 5 tanpa bantuan titik-titik. Nah, lalu kita juga memberikan modul 1A, modul M2 ini, dan tidak harus semuanya selesai, yang penting proses utamanya selesai. Kemudian jangan lupa di dalam setiap pembelajaran modul M2A ini kita memberikan reward kepada anak agar anak semangat dalam belajar, dan juga yang pastinya kita harus perhatikan afeksi anak, apakah anak sudah semangat atau belum. Lalu, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan dari modul M2A ini? Nah, caranya ketika kita melakukan proses evaluasi tujuan khusus, nah kita sebagai motivator, kita melakukan dengan cara yang menyenangkan menggunakan modul matematika 2A. Kita memastikan anak, kita melihat apakah anak sudah terampil, ya, untuk tujuan utamanya kita melihat afeksi anak, apakah anak sudah semangat, apakah anak sudah terampil, apakah anak senang dalam mengerjakan modul M2A ini. Sehingga jika anak sudah senang, sudah terampil, sudah antusias, nah jika anak semangat, berarti tujuan utamanya tercapai. Lalu bagaimana kita mengevaluasi tujuan khususnya dengan cara kita melihat apakah anak sudah terampil mengerjakan atau menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan benar. Seperti itu. Lalu, apa tahap selanjutnya setelah modul M2A ini? Tahap selanjutnya adalah MTK 2B. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai modul M2B. Nah, apa syarat sebelum memberikan modul M2B ini? Nah, syaratnya adalah kita untuk MTK 2A-nya itu sudah terpenuhi, di mana anak sudah terampil dalam menulis simbol angka 1 sampai 5. Nah, lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M2B ini? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2B. Lalu tujuan khususnya adalah agar anak terampil dalam menulis simbol angka 6 sampai 10. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita sebagai motivator dalam memberikan modul M2B ini? Caranya yang pertama pastinya kita mengajak anak, mengawali anak untuk berdialog, memberikan motivasi kepada anak agar anak semangat dalam mengerjakan modul M2B ini. Lalu kita juga mengajak anak untuk
menulis angka 6 sampai 10. Kita bimbing anak dengan diawali dengan memegang tangannya sambil dibimbing. Lalu tahapannya yaitu yang pertama, menulis simbol angka 6 sampai 10 dengan bantuan titik-titik terlebih dahulu. Lalu jika anak sudah terampil, baru kita ajak anak untuk menulis angka 6 sampai 10 tanpa bantuan titik-titik. Nah, lalu dalam satu lembar modul 2B ini tidak harus selesai, melainkan asalkan proses utamanya sudah terpenuhi, yaitu yang kita lihat adalah prosesnya. Dan lalu jangan lupa kita selalu memberikan reward dan kita mengevaluasi setiap kegiatan pembelajaran modul M2B ini. Nah, lalu apa sih tahap selanjutnya setelah kita memberikan modul M2B ini? Tahap selanjutnya adalah MTK 4A dengan syarat MTK 2B dan MTK 3B-nya sudah terpenuhi. Oke, lanjut ke pertanyaan mengenai modul M3A. Apa syarat sebelum memberikan modul M3A ini? Syaratnya adalah anak harus sudah terampil modul MTK 1B-nya, di mana anak sudah dapat mengenal simbol angka 0 sampai 10. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari M3A ini? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul Matematika 3A dan untuk tujuan khususnya agar anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Nah, bagaimana cara motivator memberikan modul M3A ini? Caranya yaitu yang pertama anak sudah harus mengenal angka 0 sampai 10. Nah, lalu yang kedua kita mengajak anak untuk berhitung menggunakan jari tangan dengan narasi misalkan 1 ditambah 1 sama dengan berapa. Jadi berapa ya? Jadi langkah selanjutnya kita meminta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari mana simbol yang sesuai. Nah, lalu sesudah anak menemukan, kita mengajak anak untuk menarik garis sesuai dengan jawaban yang sudah kita cari tadi. Nah, lalu kita juga melihat dan memberikan reward kepada anak agar anak makin semangat dalam mempelajari modul M3A ini. Nah, lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M3A ini? Nah, tujuan utamanya adalah dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Kita harus memastikan anak sudah tertarik, senang, antusias, dan semangat saat bermain modul. Nah, lalu cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah kita memastikan anak sudah terampil berhitung menggunakan jarinya dengan benar dan mandiri mengerjakan modul ini seperti itu. Nah, lalu untuk mengevaluasi tujuan khususnya, kita pastikan anak sudah terampil berhitung menggunakan jarinya dengan mandiri dan benar seperti itu. Lalu apa tahap selanjutnya setelah modul M3A ini? Tahap selanjutnya adalah Matematika 3B atau MTK 3B. Oke, selanjutnya pertanyaan mengenai modul M3B. Apa syarat sebelum memberikan modul M3B ini? Nah, caranya adalah dengan cara anak sudah terampil dalam M3A-nya. Oke, pastikan anak sudah terampil logika penjumlahan dengan menggunakan jari tangan. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul M3B ini? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul MTK 3B ini. Dan tujuan khususnya adalah agar anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul 3B ini? Nah, yang pertama, pastikan anak sudah harus mengenal simbol 0 sampai 10. Lalu kita mengajak anak untuk berhitung dengan cara menyimpan angka yang lebih besar terlebih dahulu. Lalu kita mengajak anak untuk menghitungnya, kita mencari simbol mana yang sesuai. Nah, ketika kita sudah mengajak anak untuk mencari jawabannya, pastikan anak untuk menggaris jawabannya sesuai dengan angka yang
Benar. Nah, lalu jangan lupa kita berikan reward dan melakukan evaluasi di setiap pembelajaran modul 3B ini. Nah, lalu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul 3B ini? Caranya adalah cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah yang pertama, jangan lupa kita harus memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Nah, pastikan anak sudah tertarik, anak antusias, anak semangat saat bermain modul. Lalu, cara mengevaluasi tujuan khususnya adalah kita memastikan anak mampu dan terampil berhitung dengan konsep menyimpan dan mandiri mengerjakan modul. Nah, lalu apa sih tahap selanjutnya setelah modul M3B ini? Nah, selanjutnya adalah MTK 4A dengan syarat MTK 2B dan 3B-nya sudah terpenuhi. Sekian jawaban pada pertemuan ke-37 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.